Selanjutnya ada eksternal CSS. Eksternal CSS adalah metode yang paling direkomendasikan, membuat file terpisah dengan ekstensi. CSS, misalnya style CSS, yang berisi semua aturan, kemudian menghubungkan file CSS ini ke dokumen HTML dan menggunakan tag link dibagikan head. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, satu file CSS dapat digunakan oleh banyak halaman HTML, menghemat waktu dan uang. Kedua, membuat kode lebih rapi dan mudah dikelola. Kekurangannya, menumbuhkan satu permintaan HTTP tambahan untuk mengunduh file CSS, atau meskipun manfaat testing seringkali lebih besar daripada kerugian. Selanjutnya ada selektor CSS. Selektor CSS adalah pola yang digunakan untuk memilih elemen HTML tanpa selektor. CSS tidak tahu elemen mana yang harus diubah. Selanjutnya, tipe selektor atau elemen selektor. Pilih satu elemen dari tipe tertentu. Kelas selektor memilih elemen yang memiliki atribut kelas tertentu. Kelas selektor diawali dengan titik. ID selektor memilih elemen yang memiliki atribut ID tertentu. ID selektor diawali dengan tanda pagar. Penting setiap ID dalam satu dokumen HTML harus unik. Atribut selektor memilih elemen berdasarkan keberadaan atau nilai dari atributnya. Yang kelima, universal selektor memilih satu elemen di halaman. Ini diawali dengan tanda bintang. Yang terakhir ada pseudo class memilih elemen berdasarkan statusnya. Misalnya saat di hover, saat dikunjungi, dan lain-lain. Diawali dengan titik 2. Yang terakhir ada kesimpulan. CSS digunakan untuk memperindah tampilan website. Ada 3 cara penggunaan CSS, yaitu inline, internal, dan eksternal, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu, selektor sangat penting dalam CSS karena digunakan untuk menentukan elemen mana yang akan diberi style. Dengan memahami CSS dan selektor, kita dapat membuat tampilan web yang lebih menarik, rapi, dan profesional. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 3. Dan selanjutnya untuk pemateri selanjutnya kami persilakan pada kelompok 4. Kelompok 4 dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Boleh tanyakan dia. Mana boleh moderator bertanya? Chelsea bertanya, Chelsea. Iwi ya. Chelsea duluan udah kirim pertanyaan. Mana moderatornya Jim Sweet. Iwi. Baik, orang baik. Ini ya, dapat pertanyaan kepada kelompok berapa? Kedua Chelsea. Yang ketiga Antonia. Baiklah. Tolong suaranya. Baiklah. Ke kelompok 3 kan, Wit? Ke kelompok 3 kan? Kalian kelompok berapa yang tampilnya? 4, 3? 3 sama 4. Yang tampil itu sekarang ini ya? Yang barusan kok. Kelompok 4. Kelompok 4. Dah lanjut. Berarti ke kelompok 4. Ya, kelompok 4.
Baiklah, perkenalkan nama saya Widya Islamia Sibarani dengan nomor NPM terakhir 40. Sabar, Saya Wid, perwakilan sabar. Berapa NPM? 40. Nanti kirim di grup ya, Wid. Ya, Ya, lanjut. saya perwakilan dari kelompok 14 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan Gak bisa. Jelaskan. Apa, Wid? Jelaskan. Perbedaan. Include require Retur. Dikirim di grup ya, tapi bacakan juga ya. Ah, Require include require terus. Include. once Terus. dan require check. Ya. Dalam PHP beserta dampaknya Apa? dalam PHP Dalam PHP beserta dampaknya jika file tidak ditemukan. dah. Oke, terima kasih. Lanjut, Firman. Terima kasih kepada Widya. Selanjutnya pertanyaan pada Chelsea kami persilakan. Bentar, hampir sampai rumah. Lanjut yang lain lu. Firman mau bertanya. Inten. Firman, saya ingin bertanya. Izin moderator. Sila sampai ya, guys, singkat bertanya. Inten mau bertanya. Firman, saya ingin bertanya. Firman, Oi, Firman. baiklah. Iya. Alah kok. Sabar. Alah kok. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya dulu ke Chelsea. Ya, Chelsea. Perkenalkan, saya Chelsea Alores dari kelompok 2 dengan NPM 0071. Pertanyaannya, jika ada konflik style antar ini yang untuk kelompok 3 ya. Oh, kelompok 3. Ya. Pertanyaannya, jika ada konflik style antara inline dan eksternal CSS, mana yang akan digunakan oleh browser? Dah, segitu aja. Terima kasih kepada Chelsea. Selanjutnya kami persilakan pada Anton. Kok Setelah Anton baru Inten. Apalah. Firman, saya ingin bertanya, Firman. Maju. Ada buah lah ya punya. Izin moderator. Queen tanya ya kelompok Queen. siapa? Pilih kasih. Pertanyaannya. Oke. Izin 5. bertanya moderator. Ya, silakan Anda selanjutnya alumni. pada Anton kami persilakan.
Oke, baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Antonius, NPM 16 dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3-nya. Pertanyaan adalah, jelaskan kelebihan dan kekurangan eksternal CSS dibandingkan metode lainnya. (16) Itu aja pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Anton. Selanjutnya kami persilakan pada Inten. Apa judul apa kalian tadi, materi kalian tadi ya? PHP, coba di grup. PHP dari harapan palsu. Kepada Inten kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Inten Suryani dengan MPM 2 Ke kelompok barat. kelompok 4. Apa sih? Nah, Tunggu, lambe-lambe, sabar. ya. Cepat, lambe-lambe, Stek. Dah. Jika Anda ingin menjalankan MPM-nya sebuah barang. file PHP, Sabar, Stek, kawan. 38. Oh iya, 38. Lanjut. Jika Anda ingin menjalankan sebuah file PHP yang sudah dibuat, Kalau menjalankan sebuah file PHP yang sudah dibuat, file PHP yang sudah dibuat. langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada kontrol panel exam Apa saja yang harus Dilakukan. pada kontrol panel exam agar file tersebut dapat diakses Lambe kawan. Ada kontrol. Panel exam agar file tersebut dapat diakses melalui localhost. Exam apa tadi? Agar file tersebut dapat diakses melalui localhost. Kirim di grup ya, Inten. Enggak mau. Ten. Aku kerja, kamu background dah. Oke. Queen, tanya Queen. Saya bertanya, Firman, Fazila. Ke kelompok. Firman. Silakan pada Anggun. Perkenalkan, nama saya Anggun Tiara dengan MPM 15, ingin bertanya kepada kelompok 3. 15. Matilah nancak lagi dia mati lagi. Mengapa kita menggunakan CSS eksternal pada proyek besar dibandingkan CSS inline? CSS inline. Kirim pertanyaannya di grup ya, Bun. Ya, makasih. Lah Fazila lain. Kepada Fazila kami persilakan. Terima kasih pada moderator. Saya Fazila Syarani dengan NPM 0088 ingin bertanya ke kelompok 4.
Oh ya, saya dari kelompok 5 ya, guys. Sabar. Fazila. Ya, Bara MPM Fazila? 88. 8. Lanjut. Kelompok 5. Lah, Bagaimana cara menemukan bagaimana cara Lanjut. Mbak bacaan saya apa ya? Beko kirim ke grup. Jadi, Bagaimana cara menemukan subbarai dengan jumlah maksimum? Maksimum subbarai problem menggunakan PHP. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. berarti kelompok 2 kelompok 4 tinggal 2 lagi pertanyaan. Dia, Tinggal 2 lagi. nah, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya kami persilakan. Slot ada 2. Aku. Satu. Gina. Pada Gina kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Gina Fajratul Arafa dengan NPM 23. Izin bertanya kepada kelompok 4. Nah, bacaan saya Dira. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PHP sebagai Tunggu bentar. bahasa. Jelaskan. Apa yang dimaksud dengan PHP PHP sebagai bahasa server sebagai bahasa server site scripting site scripting dan apa perbedaan utama cara kerjanya dibandingkan dengan HTML. Itu aja. Udah. Oke. Terima kasih kepada Gina. Selanjutnya kami persilakan kepada Sri Iya Masifa. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Oke. Pertanyaannya, jika kalian berperan sebagai seorang developer, bagaimana strategi yang akan kalian gunakan dalam menentukan pemilihan antara inline, internal, dan eksternal CSS agar kode tetap efisien, terstruktur, dan mudah dikelola? NPM 56. Kirimin pertanyaannya di itu ya. 1, 2, 3, 4 cek lewatnya. Dia barale dia. Cek lagi. Dira, Cek lai. berarti sama-sama cek. Yo. Nah, rekan-rekan yang ingin bertanya kami persilakan. Ferdi. Pada Ferdi kami persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ferdi Kurniawan. Sebar dulu ya. Perkenalkan nama saya Ferdi Kurniawan dengan NPM belakang 37. Saya ingin bertanya ke kelompok 3. Jika suatu elemen memiliki kelas dan ID sekaligus, lalu keduanya diberi style berbeda, mana yang akan dipakai? Oke, nanti pertanyaannya kirim aja di grupnya. Cepat.
Eh, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. 7 belum. Nggak ada yang bertanya, Nay? Berarti Cile kan, Dir? Iya. E-nya harus cukup kah pertanyaannya sampai habis-habis itunya? Iya, 5 orang satu kelompok. Oh, Kuntum mau nanya? enggak. Tanyalah. Cari pertanyaan dulu bentar ya. Ya. Coba yang lain ada enggak yang mau tanya? Itu kelompok Bara, kelompok Ampe. Ya, Iya. kelompok Ampe. Kalian ambil dokumentasi. Beko Alun siapnya terakhir. kami alun lah do. Oh, oke. Beko terakhir dokumentasi. Pas Yang kelompok tadi lah ya. Hah? Yang kelompok tadi sebelum Miko soal kelompok 3. Kelompok berapa tadi? 3 sampai. Alun lah. Oh, Apa oke. judulnya Alun tadi? ada dokumentasi lah dong. Kelompok 4 apa judulnya tadi? Tentang Makan PHP. semuanya ya. Tentang PHP. Iya. Atau boleh Atau boleh enggak jawab pertanyaan yang ala dapet dulu? Kau dapet rancak Pertanyaannya itu lewat itu ya, dia lewat video sudah apa nanti? Hah? Itu yang patang. Itu yang patang tuh. Itu berarti langsung gitu. Nggak, lo tahu? Oh iya, aku. Perasaan iya tapi entah lah. Kok hilang? Sabar. Ah, ini. Mana nih? Mana tadi nih?
ini aku nanya Nggak bisa nih. Hey guys, mana moderatornya nih? Tanya, Oh, silakan tanya. Baiklah, saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Khaira Uma dengan NPM 42. Saya akan bertanya, saya dari kelompok 7 akan bertanya kepada kelompok 4, yaitu jelaskan langkah umum melakukan koneksi database di PHP. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Di grup. Boleh jawab pertanyaannya, Lai. Dari kelompok 3 atau kelompok 4 dulu? Boleh jawab, Lai. Berurutan lah dari kelompok 3. Tiga lah, Luna. Tapi jawab pertanyaan tuh bukannya yang enggak disuruh diapa di YouTube, Kak? Enggak. Indah, itu yang kelompok 2 tuh, Mah. Oh, iyalah. Selang-seling, saya kelompok 3 dulu, baru kelompok 4. Dia lah dapat jawabannya dia. Lah 1, 2, 3 dapat jawabannya. Di diam baca. Mohon izin pada rekan-rekan memberikan waktu untuk mencari jawabannya.
Firman. Boleh nggak kelompok Ampek dulu menjawab pertanyaan? Jadi Jo soalnya kan nggak lalam mulu nunggu katu kan. Kelompok 3 alah Jonyo. Alah Jo. Bahasa Alah nama kelompok Eze satu deh lagi. ya. Oh, kirain oke, sorry. Gimana Firman? Kami silakan pada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Delia, adakah di sini? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea. Pertanyaannya yaitu jika ada konflik style antara inline dan eksternal CSS, mana yang akan digunakan oleh browser? Di sini pertama kita melakukan inline style. Gaya yang diterapkan langsung pada elemen HTML menggunakan atribut. Yang kedua kita menggunakan ID selector. Selector yang menargetkan elemen dengan ID. Yang ketiga, kelas selector, atribut, selector, dan pseudo class. Di sini kita melakukan selector yang menargetkan elemen berdasarkan kelasnya. Misalnya kelas, atribut, nilai. Yang keempat, tipe selector, elemen selector, dan pseudo elemen. Di sini selector yang menargetkan elemen berdasarkan tipenya. Yang selanjutnya kita menggunakan universal selector dan kita menggunakan gaya yang berlaku untuk semua elemen atau yang diwariskan dari elemen induk. Itulah yang saya jawab dari pertanyaan dari Chelsea. Saya akan balikkan ke moderator. Terima kasih kepada Delia. Pertanyaan saya tadi itu. Chelsea. Apakah Chelsea bisa menerima jawaban dari permateri? Ya, bisa. Selanjutnya kami silakan pada kelompok 3 menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari Anton. Pertanyaannya yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan eksternal CSS dibandingkan metode lainnya. Di sini kita kelebihan eksternalnya CS yaitu yang pertama kita manajemen kode yang lebih baik. Kita dapat dengan mudah mengelola dan memperbarui tampilan seluruh situs web. Dan yang kedua, konsisten tampilan. Kita memastikan bahwa semua halaman web memiliki tampilan yang seragam atau perubahan yang dilakukan pada file CSS eksternal. Di sini kekurangan eksternal CSS yaitu membutuhkan satu permintaan HTTP tambahan. Di sini mengunjungi halaman web browser perlu mengunduh file CS eksternal. Berarti ada satu permintaan tambahan yang perlu dilakukan. Yang kedua bergantung pada koneksi eksternal. Jika file CS eksternal tidak dapat diakses, misalnya karena masalah server, halaman web mungkin akan kehilangan gayanya dan terlihat berantakan. Perbandingan dengan metode lain di sini inline CSS-nya yaitu ditempatkan langsung di dalam tag HTML menggunakan atribut style. Yang selanjutnya internal CSS di sini ditempatkan di dalam tag style di bagian head dokumen HTML. Gaya berlaku untuk satu halaman HTML saja dan lebih
terorganisasi daripada inline CS. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Liliana. Apakah Anton bisa menerima jawaban dari kelompok 3? Baik, terima kasih moderator. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pada kelompok 3 menjawab pertanyaan selanjutnya. Kelompok 3, Allah sudah jawabnya belum kan? Belum. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Anggun. Mengapa kita menggunakan CSS eksternal pada proyek besar dibandingkan CSS inline? Di sini kita melakukan pemeliharaan yang lebih mudah. Jika proyek besar dengan ratusan halaman HTML, kita harus mengubah gaya di setiap elemen di setiap halaman dengan CSS eksternal. Hanya perlu mengubah satu file CSS untuk memperbarui tampilan seluruh situs web. Selanjutnya konsisten tampilan. Di sini memastikan bahwa semua halaman web memiliki tampilan yang seragam. Untuk membangun proyek memberikan pengalaman pengguna yang konsisten. Selanjutnya pada proyek besar ini dapat menyebabkan waktu dan memungkinkan browser untuk menyimpan file CS sehingga halaman web dimuat lebih cepat pada kunjungan. Selanjutnya, kolaborasi yang lebih baik dari pengembangan desain dapat bekerja pada file CSS eksternal tanpa mengganggu pengembangan yang mengerjakan HTML. Baik, dari sinilah saya menjawab pertanyaan dari Anggun. Saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan saya tadi dari Anggun Firman. Apakah bisa menerima jawaban dari kelompok 3? Anggun? Saudari Anggun, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok 3? Terima kasih moderator, saya menerima jawabannya. Terima kasih. Kami persilakan kepada kelompok 3 menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Priya Mustafa. Pertanyaannya, jika kalian berperan sebagai seorang developer, bagaimana strategi yang akan kalian gunakan dalam menentukan pemilihan antara inline, internal, dan eksternal CSS agar kode tetap efisien, terstruktur, dan mudah dikelola? Jawabannya yaitu, kalau jadi developer, pemilihan antara inline, internal, dan eksternal CSS bukan soal mana yang paling bagus, tapi kapan harus dipakai supaya kode tetap rapi, efisien, dan mudah dirawat. Yang pertama,
Utamakan eksternal CSS. Ya, ini yang paling sering dipakai untuk proyek serius. Kenapa? Yang pertama, kode lebih rapi dan terstruktur. Yang kedua, bisa dipakai ulang di banyak halaman. Mudah maintenance atau ubah satu file semua halaman ikut berubah. Yang terakhir, lebih cepat loading. Yang kedua, gunakan internal CSS atau di dalam style. Jika yang pertama, tidak perlu buat file terpisah dan cocok untuk kebutuhan spesifik halaman. Ketiga, gunakan inline CSS hanya untuk kondisi tertentu. Kenapa? Yang pertama, prioritasnya paling tinggi. Yang kedua, langsung menempel di elemen. Yang keempat, ada prinsip penting yang dipakai developer. Pertama, separation of context. Yang kedua, reusable dan scale up. Yang ketiga, minimalkan duplikasi. Yang terakhir, gunakan naming yang jelas. Sekian jawaban dari saya akan berikan kepada moderator. Terima kasih kepada dia. Izin bertanya dia, itu pertanyaan dari Siva. Apakah Siva bisa menerima jawaban dari kelompok 3? Baik, terima kasih atas jawabannya. Dia habis dia. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ferdi. Jika satu elemen memiliki kelas dan ID sekaligus, lalu keduanya diberi style berbeda, mana yang akan dipakai? Jelaskan. Jawabannya, yang akan dipakai adalah style dari ID. Penjelasannya, dalam CSS ada konsep specificity atau tingkat prioritas. Semakin spesifik selector, semakin diutamakan. Urutan prioritasnya dari rendah ke tinggi. Yang pertama, elemen. Misalnya B atau div. Kedua ada kelas. Tiga ada ID. Yang keempat ada inline style. Jadi kelas punya prioritas lebih rendah dan ID punya prioritas lebih tinggi. Sekian jawaban dari saya akan berikan kepada moderator. Terima kasih kepada dia. Izin tanya dia pertanyaan chat dia. Dari Ferdi. Apakah saudara Ferdi bisa menerima jawaban dari kelompok 3? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 4 menjawab pertanyaan. Pada kelompok 4 kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yaitu dari intent. Yaitu yang dimana pertanyaannya, jika Anda ingin menjalankan sebuah file PHP yang sudah dibuat, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada kontrol panel exam agar file tersebut dapat diakses localhost? Maaf Joseph. Yap. Soalnya Inten kirim di grup itu beda ya, Sep? Inten terbarui.
Lanjut saya pertanyaan yang kedua loh. Baik. Oh, baiklah. Saya akan lanjutkan pertanyaan, yaitu pertanyaan dari Gina. Yang dimana pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan PHP sebagai bahasa server side scripting dan apa perbedaan utama cara kerjanya dibandingkan dengan HTML. Baik, untuk jawabannya, apa itu PHP sebagai server side scripting? Server side scripting berarti semua pemrosesan kode terjadi di server atau di dalam kurung yaitu komputer pusat tempat website tersimpan. Buka di komputer atau browser pengunjung dalam kurung yaitu silence. Bayangkan seperti memesan makanan di restoran kamu, yaitu klien atau browser, memberikan pesanan atau request. Kedua yaitu server mengelola bahan mentah menjadi eksekusi PHP. Selanjutnya yaitu menyajikan yang sudah jadi ke respon berupa HTML. Dalam konteks teknis, ketika seorang mengakses file PHP, server akan membaca kode tersebut, menjalankan instruksinya seperti mengambil data dari database, lalu mengubah hasilnya menjadi kode HTML biasa sebelum dikirim ke browser kamu. Perbedaan cara kerjanya PHP dan HTML. Perbedaan utamanya terletak pada sifat-sifatnya, yaitu HTML bersifat statis dan PHP bersifat dinamis. HTML bersifat statis, isi kontennya tidak berubah kecuali file diedit manual. Dan kalau PHP bersifat dinamis, kontennya bisa berubah otomatis tergantung data atau kondisi. Sifat lainnya yaitu kalau HTML langsung digunakan di browser pengguna. Dan kalau PHP di server digunakan sifat lainnya yaitu di server web seperti Nike, absent atau night. Dan dari keamanannya, keamanan HTML kodenya bersumber biasa dilihat siapa saja melalui view resource.